Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel saya, Sainal Saleh, channel inspirasi bagi insan bahagia. Dari aktivitas kita seharian, kita terkadang dihantui rasa malas saat memulai aktivitas pada hari Senin ataupun hari-hari berikutnya. Dilansir dari hellosehat.com, rasa malas bisa terjadi karena sejumlah alasan. Sebut saja target yang tidak realistis, menginginkan hasil yang sempurna, atau tidak menyusun rencana. Beberapa peneliti dari Universitas Oxford, seperti dikutip dari Life Science, juga mengatakan rasa malas ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis, bukan terkait psikologis saja. Untuk mengetahui hal ini, beberapa peneliti melakukan pemindaian magnetic resonance imaging atau disebut dengan MRI. Meneliti aktivitas otak yang mempengaruhi motivasi dan rasa malas. Saat seseorang memutuskan melakukan sesuatu, bagian korteks pramotorik otak cenderung menyala tepat sebelum titik lain pada otak mengendalikan gerakan menjadi aktif. Sebaliknya, pada orang malas, korteks pramotorik ini tidak menyala akibat koneksinya terputus. Para peneliti menduga koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi tindakan nyata ternyata kurang efektif pada orang malas. Otak pada orang malas harus bekerja lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan nyata. Ini jelas membutuhkan lebih banyak energi. Sebuah studi terpisah dalam jurnal Cerebral Cortex tahun 2015 juga menemukan bahwa kadar dopamin pada otak berdampak terhadap motivasi seseorang melakukan sesuatu. Pekerjaan keras biasanya memiliki tingkat dopamin yang tinggi. Sementara itu, tingkat hormon yang rendah berkaitan dengan penurunan motivasi atau rasa malas. Berikut beberapa cara untuk menghilangkan rasa malas. Yang pertama, tetapkan target yang bisa dicapai. Rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ini bisa Anda atasi dengan menetapkan target atau tujuan. Meski begitu, target yang tidak realistis malah membuat Anda kewalahan. Akibatnya, ini akan memadamkan semangat dan keinginan Anda untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Selalu usahakan untuk menetapkan target yang lebih kecil dan bisa dicapai sesuai dengan kemampuan Anda. Hal ini dipercaya bisa menjadi salah satu cara untuk melawan rasa malas. Yang kedua, jangan terlalu perfeksionis. Sebuah analisis dalam Psychological Bulletin tahun 2017 mengungkapkan mahasiswa akan mengalami peningkatan perfeksionis selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut kesempurnaan ini menjadikan anak muda lebih kompetitif. Ini sebabnya mereka menjadi lebih kritis terhadap diri sendiri. Bahkan, tidak jarang perfeksionis menyebabkan depresi dan rasa malas dalam tingkat tinggi. Maka dari itu, Anda sebaiknya tidak melulu berekspektasi terlalu tinggi selama menjalani aktivitas. Mengincar kesempurnaan malah bisa memadamkan semangat Anda saat menemui masalah yang tak kunjung usai. Kemudian yang ketiga, susun rencana kegiatan. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas adalah menyusun rencana. Dalam mencapai target, rencana tidak kalah penting dari niat dan semangat. Bersikap realistis dengan melihat kemampuan dan waktu yang Anda miliki sangat penting untuk memenuhi target. Menyusun rencana akan memberikan Anda arahan dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama saat menghadapi rintangan sepanjang prosesnya. Yang keempat, hargai setiap prosesnya. Jika Anda berhasil mencapai target-target kecil dalam rencana Anda, hargailah usaha ini dengan merayakannya. Cara ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan melawan rasa malas, sehingga Anda bisa mendapatkan kesuksesan dalam jangka panjang. Ambil contoh, ketika Anda mencapai nilai ujian memuaskan,
Bahagiakan diri Anda dengan hal-hal positif, seperti makan makanan yang enak. Hal ini akan terus membuat Anda bersemangat untuk mencapai tujuan yang besar. Yang kelima, minta bantuan orang lain. Cara lainnya untuk menghilangkan rasa malas yakni dengan meminta bantuan orang lain. Hal ini tentu akan sangat Anda butuhkan saat menemui hambatan. Meminta bukan berarti tanda diri Anda lemah, melainkan sebagai upaya mencapai keberhasilan dengan menerima masukan dari orang lain. Selain itu, melihat dari hasil sudut pandang orang lain dapat membuat kinerja menjadi lebih bagus. Yang keenam, penuhi asupan makanan sumber energi. Selain metode di atas, perbaikan gaya hidup juga bisa membantu melawan rasa malas. Anda bisa memulainya dengan memilih asupan makanan bergizi dan kaya energi. Konsumsi makanan tinggi protein dapat meningkatkan energi dan menjaga kadar gula dalam tubuh agar tetap stabil. Ini sekaligus membuat Anda semangat beraktivitas setiap harinya. Beberapa asupan makanan tersebut antara lain seperti telur, dada ayam, daging sapi, susu, keju, yogurt, pisang, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Di samping itu, hindari pula asupan makanan yang tinggi gula dan lemak. Jenis makanan ini cenderung lambat dicerna dan memicu lonjakan gula darah. Yang ketujuh, berolahraga secara rutin. Tanpa Anda sadari, olahraga rutin dapat menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan rasa malas. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Cobalah menyempatkan beberapa menit dalam sehari untuk berolahraga, seperti berjalan kaki atau bersepeda untuk melawan kemalasan tersebut. Kunci utama dari cara menghilangkan rasa malas adalah diri sendiri. Jika Anda kekurangan motivasi untuk berusaha, tentu pekerjaan tidak akan selesai. Oleh sebab itu, upayakan tetap menjaga semangat supaya tidak turun dan tetap fokus dalam menjalani prosesnya. Itulah tadi beberapa cara untuk menghilangkan rasa malas. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda tetap lebih produktif lagi dan lebih sehat lagi dan menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.